Kita akan melanjutkan lagi untuk materi pertemuan hari ini ya. Materi hari ini melanjutkan materi yang kemarin. Kita kemarin kan sudah membahas tentang desain input ya. Jadi ada 3 pokok bahasan yang nantinya akan kita bahas, yaitu adalah desain input, desain output, dan nanti kita akan juga membahas tentang flowchart, yang mungkin flowchart masih di pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas untuk pertemuan hari ini di bagian desain input, dan kemarin teman-teman sudah membahas tentang desain input ya. Nah, untuk reviewnya ya, desain input yang Anda buat kemarin kan Anda merancang ya untuk sebuah proses. Di sana ada proses transaksi di situ, di mana nanti Anda tentukan komponen-komponen yang terlibat ya di dalam desain input ya. Sambil saya buka kembali materi untuk minggu lalu ya. Jadi Anda membuat sebuah rancangan input, di mana nanti rancangan input itu bisa menjadi sebuah hasil ya. Di sini tampilan ya seperti yang saya tampilkan di sini untuk desain input, di mana nanti dari hasil ini sebenarnya kan proses sebelumnya di sini ditentukan dulu rancangannya yang mau dibuat seperti apa. Nah, nanti akan saya berikan juga detail gambaran proses dari awal sampai akhir ya, bagaimana analisa perancangan sistem informasi ini dapat Anda buat yang nantinya bisa dijadikan sebagai tugas akhir atau tugas proyek kita ya, sampai dengan UAS nanti Anda akan buat ya. Nanti akan saya sampaikan detailnya di akhir pertemuan ini. Nah, di desain input pula di sini ada penjelasan yang kemarin saya bahas, itu ada notasi ya. Jadi notasi ini yang digunakan ya atau ditentukan di sini gunanya untuk nanti merancang sebuah desain input ya. Kemarin sudah saya singgung. Nanti bisa dibaca kembali materi. Nah, ini tidak akan terlalu saya bahas terlalu lama ya untuk bagian desain input. Nanti uh, Anda bisa pelajari lagi untuk desain input ini. Nah, saya akan melanjutkan pada bagian desain output, karena hari ini fokus kita materinya adalah di desain output. Oke. Nah, jadi kalau Anda kemarin sudah merancang desain input, berarti pasti ada desain output yang akan dikeluarkan. Nanti di sini desain outputnya nanti bisa berupa bentuk laporan ya, bentuk laporan yang dihasilkan dalam sistem informasi. Kan Anda kan nanti kan di sini kan menganalisa sebuah sistem informasi, di mana nanti Anda juga diminta untuk juga membuat ya dalam bagian desain input dan maupun desain output ya, khususnya di sistem informasi, nantinya bisa berupa dalam bentuk output ini di sini dalam bisa berupa bentuk dengan bentuk tabel atau berbentuk dengan grafik atau bagan. Jadi nanti Anda bisa memilih lah atau ibaratnya menggunakan yang mana. Tapi umumnya biasanya dirancang dalam bentuk tabel agar lebih jelas seperti itu. Karena kan kalau grafik biasanya hanya sekedar ibaratnya seperti chart ya gitu ya. Nah, itu yang mungkin juga perlu didetailkan kembali, karena yang namanya desain output juga pasti harus detail. Nah, kita bahas dulu untuk pada bagian yang tabel. Nah, ini macam-macam bentuk tabel yang menekankan kualitas, isi, serta kegunaan. Jadi nanti ketika Anda melakukan ibaratnya penyusunan analisa perancangan sistem informasi nanti, ada beberapa bentuk tabel ya dalam desain output ini. Yang pertama ada notice report, ada eco-opposite report, dan variance report, serta comparative report. Ya. Ini keempat ini masing-masing punya fungsinya masing-masing ya. Kita bahas dulu yang notice report. Di sini adalah bentuk laporan yang perlu perhatian khusus karena kan adanya notice ya. Jadi kayak seperti kayak pengumuman laporan yang penting ya. Jadi harus diperhatikan ya, dan harus dibuat sederhana mungkin tapi jelas. Nah, makanya saya bilang detail. Detail itu sangat diperlukan dan dimaksudkan supaya permasalahan yang terjadi tampak dengan jelas sehingga dapat langsung ditangani. Kemudian yang kedua, equipoised report adalah nanti di sini bertentangan dan biasanya untuk maksud perencanaan, sehingga nanti dapat dijadikan dasar di dalam pengambilan keputusan. Nah, nanti biasanya sistem informasi yang bentuknya output reportnya seperti ini, yang poin kedua, itu biasanya nanti semacam uh, opsional atau pilihan seperti itu. Jadi nanti ngambil keputusan mau yang mana, misalkan kayak
kayak penerimaan itu ya, misalkan mahasiswa atau apa, biasanya kan notice reportnya kan kalau kamu ikut ujian, kalau misalkan di sini bentuk reportnya nanti di sini kamu diterima, nah berarti kan pengambilan keputusannya nanti diterima, nanti proses selanjutnya seperti apa, dan kalau tidak juga nanti seperti apa. Nah itu seperti itu. Kemudian ada variance report. Nanti bentuk laporan ini menunjukkan selisih varian ya, nanti antara standar yang sudah ditetapkan dengan hasil kenyataannya. Jadi nanti bentuknya seperti kayak pembanding kayak gitu ya, variance report seperti itu. Ya, dan sorry, untuk yang pembanding itu lebih ke komparatif. Kalau variance berarti ada variasi dalam report tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa Anda cari detailnya lebih lanjut mengenai keempat hasil desain output dengan salah satu contoh yang saya jelaskan ini. Nah, kemudian ada di sini dalam berbentuk grafik ya. Jadi kalau tabel tadi fokusnya salah satunya tadi keempat tadi ya. Jadi Anda bisa baca lebih lanjut ya. Kemudian yang grafik di sini adalah laporan berbentuk grafik atau bagan yang diklasifikasikan nanti diantaranya semacam bentuk garis ya atau chart tadi saya bilang. Karena kan di dalam sebuah grafik macam-macam. Ada bentuknya, ada yang bentuknya seperti line, garis biasa, atau batang, ya, atau bar chart dikenal dengan istilah seperti itu. Dan kemudian ada bagian seperti pie chart atau di sini kayak modelnya ya lingkaran nanti di pisah-pisah kayak gitu ya. Nah, itu nanti juga tetap harus detail ya laporan seperti ini ya. Untuk grafik kan juga grafik tidak hanya sekedar menampilkan dalam bentuk gambar grafiknya saja, tapi pasti juga ada keterangannya. Nah, di dalam pembuatan desain output juga ada pedomannya. Di desain input kan juga ada kriteria ibaratnya penyusunannya. Di desain output pun sama. Nanti untuk desain laporan di sini nanti dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pasti adalah judul laporannya yang Anda buat di atas seperti itu. Nanti desain outputnya apa yang Anda buat di situ itu sebagai judulnya. Kemudian tubuh laporan dan catatan kaki yang berisi subtotal atau grand total. Ibaratnya seperti kalau Anda pakai tabel ya. Nah, terus kalau untuk laporan-laporan yang penting nantinya bisa menggunakan berupa ibaratnya seperti kertas di mana nanti dibentuk semacam print out lah seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting lagi nanti letakkan informasi yang mendetail ya. Kalau memang di situ ada semacam lampiran ya, di mana nanti gunakanlah petunjuk yang mudah dipahami. Intinya kalian menganalisa sebuah perancangan sistem informasi ini Anda buat itu tidak hanya untuk kelompok atau si pembuatnya ya, atau yang buat itu sendiri, tapi ketika Anda membuat dokumen analisa perancangan sistem informasi itu baik yang nanti orang awam membaca ya atau melihat isi dari rancangan yang Anda buat, sekalipun itu orang awam, itu bisa dipahami. Nah, ini yang mudah dipahami. Jadi tidak hanya dari sisi pembuat saja. Seperti itu ya. Ini yang poin pentingnya di situ saya letakkan karena nanti di sini harus mudah dipahami sekalipun itu untuk orang awam. Ya. Nah, usahakan nanti di dalam laporan juga berisi keterangan-keterangan yang diperlukan, ibaratnya seperti nanti keterangan-keterangan yang ada tampilkan di dalam desain output. Nanti akan saya kasih contoh ya, karena saya sudah menyiapkan satu buah PDF di situ lengkap, di mana nanti Anda bisa menyusun untuk pembuatan perancangan sistem informasi. Nah, laporan harus dibuat didistribusikan ibarat tepat pada waktunya dan laporan harus sederhana tapi juga jelas. Intinya di sini Anda bisa membuat itu secara detail namun tidak terlalu membuat kata-kata atau ibaratnya di dalamnya itu terlalu banyak yang isinya malah nggak fokus pada isi perancangan sistem informasinya ya. Di sini yang ingin ditekankan adalah Anda bisa membuat dalam bentuk yang sederhana tapi juga jelas dan lengkap isinya gitu. Nah, terus laporan juga nantinya harus
dibuat dalam bentuk ya bahasa yang mudah dipahami ya, seperti itu ya. Nah, begitu teman-teman semua, nanti ini sebagai contoh desain output laporannya kalau ini yang berupa tabel. Yang saya contohkan ini kebanyakan pasti berupa tabel semua. Jadi saya sarankan, saya arahkan teman-teman semua nanti mendesain outputnya kita seragamkan dengan menggunakan tabel saja ya, seperti itu. Ini contoh yang pertama, laporan data pelanggan. Jadi nanti kebutuhannya laporan desain output ini kan berarti mengacu pada hasil dari desain input sebelumnya. Artinya dengan apa yang Anda buat di desain input, di desain output pun Anda harus konsisten. Ya, jangan nanti desain inputnya apa, nanti keluaran desain outputnya juga apa lagi gitu. Jadi bukan seperti itu ya. Nah, ini yang kedua adalah laporan persediaan barang. Jadi nanti ada, pastikan kalau persediaan barang berarti ada nama barangnya, ada kode barangnya, satuan, grup, ukuran, tanggal expired, mungkin ada harga jual, harga beli, minimal stok, dan stok yang ada, seperti itu. Ya, nah, laporan penjualan. Nah, jadi berarti ini contoh satu kesatuan ya, di mana nanti dari desain input itu ternyata di sini bisa menghasilkan 3 laporan, laporan data pelanggan, laporan persediaan barang, laporan penjualan, dan nanti bisa misalkan dalam bentuk transaksi. Nah, ini contoh transaksi ini. Jadi nanti dengan seperti itu, yang sisi konsumen kan kalau mau membeli sesuatu barang kan pasti nanti yang muncul tampilannya seperti ini. Nah, tapi di sisi admin atau di sisi ibaratnya si punya toko atau ibaratnya si distributornya, dia punya laporan penjualan, laporan persediaan barang, dan laporan data pelanggan. Seperti itu ya. Nah, itu untuk materi desain output. Jadi nanti Anda merancang desain outputnya nantinya. Nah, ini sudah saya siapkan untuk tampilan ya contoh desain output yang sesungguhnya untuk laporan seperti itu ya. Misalkan di sini laporan untuk ibaratnya di perpustakaan ya, suatu akademik gitu, dan nanti di sini bisa Anda lihat ya, yang bisa Anda lihat nantinya di sini ada keterangannya, jadi nanti ada diberikan detail keterangannya seperti itu ya. Nah, nanti di sini mengacu pada desain input yang dibuat sebelumnya. Nah, ini kan ya, di dalam proses sebelumnya ini ada desain input. Nah, ini dari desain input ini, ya, desain input ini, nah menghasilkan desain output yang konsisten ya, tidak keluar dari desain input tadi, desain output ini. Ya, nah nantinya di sini juga ada keterangannya. Nah, oke, jadi seperti itu nanti bisa Anda baca lebih lanjut, dan bahkan di sini tidak hanya dari desain input saja. Ini proses di mana dari awal. Nah, ini bahan ajarnya saya tampilkan. Nah, ini dari membuat tahapan yang harus dilakukan. Contoh kasus di sini adalah desain sistem informasi, dan nantinya Anda, teman-teman semua, akan melakukan tugas proyek besarnya atau tugas akhirnya yang contohnya di luar dari ini ya, berarti nggak boleh untuk sistem informasi perpustakaan. Kemudian nanti Anda merancang desain menunya, proses normalisasi atau di dalam ERD-nya ya. Kemarin kan di sebelum UTS Anda membahas tentang ERD. Kemudian ada kamus data atau data dictionary. Kemudian ada DFD ya kan yang sudah Anda pelajari juga, dan kemudian nanti Anda membahas sampai desain input sampai desain output hasilnya seperti itu. Nah, cuman kan yang belum dipelajari adalah flowchart. Nah, flowchart itu yang akan kita pelajari dalam pertemuan yang akan datang. Ini nanti silakan dipelajari ya teman-teman ya, untuk sebagai bahan Anda nanti dalam pembuatan proyek besarnya. Karena nanti di dalam proyek besarnya sekarang akan saya sampaikan, di situ nanti Anda bisa mulai ibaratnya bersiap-siap lah, walaupun pertemuannya masih ada 6 pertemuan atau 6 minggu ya, artinya saya sudah sampaikan di pertemuan sekarang ini, di pertemuan yang ke-9 ini ya, artinya masih ada kurang lebih 6 minggu lagi, Anda bisa bersiap-siap untuk menyiapkan tugas besar atau proyek akhir Anda. Di sini nanti Anda akan melakukan analisa perancangan sistem informasi ya, di bidang ekonomi akuntansi yang contohnya di luar dari tadi ya, dan saya minta untuk
setiap kelompoknya tidak boleh ada yang sama. Ya, tidak boleh ada yang sama. Jadi artinya kalau ada yang sama, saya tidak akan menerima hasil proyeknya. Dua-duanya itu ya. Nah, kemudian di dalamnya adalah ada komponen-komponen yang akan dibuat ya. Ada desain menunya, diagram alir atau diagram DFD-nya, kemudian ada relasi antar tabelnya, flowchart sistemnya, desain inputnya dan desain outputnya. Nantinya di situ sudah lengkap di dalam modul ini ya. Begitu teman-teman yang ingin saya sampaikan ya. Nantinya bila ada pertanyaan bisa disampaikan di grup ya untuk lebih lanjutnya. Dan ini nanti tugas besar atau proyek ini nantinya dikumpulkan ya menjelang akhir pertemuan kita di pertemuan ke-14 seperti itu. Ya, jadi saya minta teman-teman masih ada cukup banyak waktu dipersiapkan membuat ini dengan baik ya. Artinya masih panjang waktunya, nantinya bisa dikoordinasikan dan ini dikerjakan secara berkelompok ya, sesuai dengan kelompok yang kemarin sudah Anda buat dengan teman-teman Anda sebelumnya. Jadi kelompoknya tidak boleh ganti kelompok seperti itu ya. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri pertemuannya.